Nama saya Rani, saya ibu dari 2 anak laki-laki, umur 8 yang namanya Noe dan umur 6 yang namanya Kay. Saya bekerja di bidang pembangunan, menjadi partner pembangunan buat pemerintah Indonesia. Dan saya juga dulu adalah ibu menyusui. Saya menyusui selama total 6 tahun, 3,5 tahun menyusui anak pertama dan 2,5 tahun menyusui anak yang kedua. Yang memotivasi saya untuk menyusui adalah kepraktisannya. Saya harus akui saya seorang ibu yang males buat cuci piring, membersihkan, mencampur susu formula, memastikan temperaturnya pas. Jadi sederhana aja buat saya sebagai orang yang mencari praktis. Saya memilih menyusui karena memang mudah sekali, tinggal buka aja terus anaknya menyusui happy gitu. Tidak perlu repot-repot pikirin cuci, pikirin apakah steril, apakah tidak memberi penyakit pada anak saya. Jadi memang praktis. Kemudian selain itu juga kepraktisannya memang menurut saya sudah sangat terbukti dengan saya sudah melakukan berbagai perjalanan ke berbagai tempat dengan membawa anak saya. Saya tidak perlu membawa berbagai macam peralatan perang untuk membuat susu formula, cukup saya menyusui anak saya sambil bepergian. Saya bisa melakukan banyak perjalanan bersama keluarga saya dan itu sangat menyenangkan. Kemudian juga berkat menyusui saya bisa akui kalau menyusui sudah membantu saya mendapatkan gelar S2, karena selama saya melakukan kuliah S2 saya membawa anak saya yang masih menyusui ke dalam ruang kelas dan saya bisa menyusui di kelas. Kemudian bayi saya juga ikut tidur di sebelah saya di ruang kelas, dan ya hal itu sangat praktis menurut saya daripada harus membuat susu formula. Ya kebetulan waktu itu memang saya tidak tinggal di Indonesia, jadi memang tidak ada bantuan seperti dari pembantu untuk melakukan pengasuhan anak. Jadi memang anaknya harus dibawa kemana-mana dan memang tidak ada yang lebih praktis membantu selain dengan menyusui. Yang menginspirasi saya dalam menyusui adalah wanita-wanita perkasa dari masa lalu yang bisa mengasuh anaknya dan menyusui anaknya sebagai bagian dari mereka membesarkan anaknya. Kalau saya melihat zaman dulu mereka bisa menyusui anaknya dengan berbagai kesulitan yang mereka hadapi, jadi saya juga terinspirasi untuk terus menyusui meskipun mengalami berbagai macam tantangan dalam menyusui itu. Tantangan dalam menyusui buat yang saya alami sebenarnya cukup banyak ya, apalagi waktu anak pertama saya tidak ada pengalaman sama sekali menyusui. Saya tidak ikut kelas menyusui dan menganggap enteng proses menyusui sebenarnya, dan ternyata memang diakui tidak mudah. Saya tidak mengerti bagaimana perlekatan yang baik, kemudian saya juga tidak tahu bagaimana mengatasi puting yang lecet, infeksi payudara karena memang tidak melakukannya dengan benar. Tapi berkat bantuan dari konselor menyusui, konsultan menyusui, dan juga suami saya dan ibu mertua saya, alhamdulillah saya bisa melalui semua itu. Dan meskipun awalnya penuh dengan tantangan, tapi dalam jangka panjangnya itu sangat menguntungkan dari segi kepraktisan dan juga bonding dengan anaknya. Jadi kalau saran saya kepada ibu-ibu menyusui yang lain, mungkin awalnya tidak mudah, tapi kalau Anda bisa bertahan teguh dan selalu berpikir positif bahwa ini semua masalah yang ada adalah sementara, Anda akan bisa melalui semua itu dan menemukan banyak sekali manfaat dan keuntungan dari menyusui. Pendapat saya mengenai Aini saat ini, saya salah
salah satu yang waktu itu turut menjadi anggota pendiri. Dan waktu itu memang kita start small ya, dari beberapa ibu-ibu yang pionir mendirikan, dan sekarang saya sangat kagum melihat AIMI sudah berkembang sedemikian rupa dengan banyak cabang di berbagai kota dan memiliki anggota hingga ratusan bahkan ribuan, dan mempunyai jangkauan yang bersifat nasional, dan kiprahnya juga sudah terdengar secara internasional. Saya sangat kagum dengan effort yang dilakukan oleh para ibu yang menjadi pengurus dari AIMI ini. Saya salut sekali dengan mereka. Well, akhir kata saya seperti yang tadi saya katakan, kalau menyusui itu tidak mudah, sebisa mungkin bertahanlah, karena manfaat yang didapat, keuntungan, kemudahan yang didapat dari menyusui itu akan bersifat lebih jangka panjang. Jadi jangan khawatir kalau mau perlu pertolongan, ada AIMI yang selalu siap untuk membantu, dan silahkan hubungi mereka kalau menemukan kesulitan. Jangan khawatir, kita semua saling dukung di sini.